warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa dari dalam hati. Berdoa selesai. Materi pada hari ini yaitu pengukuran berat. Sudah tahu apa itu pengukuran berat? Belum, Bu. Baik, di sini Bu akan menjelaskan apa itu pengukuran berat. Pengukuran berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Pengukuran berat itu biasanya dilambangkan dengan gram atau kilogram, kg dan gr. Macam-macam atau alat yang digunakan untuk mengukur berat itu ada timbangan kue, timbangan pasar, dan timbangan duduk. Ada yang pernah melihat timbangan kue seperti ini? Sudah, Bu. Di mana Di melihatnya? kedai, di warung, dan di pasar. Ya, timbangan kue ini dikenal dengan sebutan timbangan rumah tangga karena berada di rumah. Timbangan ini umumnya digunakan untuk menimbang 1-5 kg. Biasanya digunakan itu untuk menimbang bahan-bahan makanan seperti telur, gula pasir, dan tepung terigu. Yang kedua ini ada timbangan pasar. Timbangan pasar ini dikenal dengan sebutan timbangan bebek karena bentuknya seperti mencung bebek. Memiliki anak timbangan dengan berat yang berbeda-beda. Biasanya digunakan di pasar tradisional. Dan timbangan ini bisa menimbang hingga 10 kg, biasanya untuk menimbang telur dalam jumlah besar, gula pasir, daging ayam, dan daging sapi. Dan yang terakhir ini ada timbangan duduk. Timbangan ini ada yang jenisnya analog dan digital, dapat menimbang hingga 500 kg. Timbangan ini untuk jumlah yang besar seperti untuk menimbang hasil perkebunan, hewan ternak seperti sapi anakan atau kambing. Sudah paham? Sudah, Bu. Tadi alat timbangan apa aja? Timbangan kue, timbangan pasar, dan timbangan duduk. Oke, sudah paham ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar pembulatan kesatuan terdekat. Dalam pembulatan ini ada 3 aturan. Yang pertama itu aturan pembulatan ke atas terdekat. Kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambah bilangan 1 pada angka satuannya. Baik, di sini Ibu contohkan. Misalnya 2,4 gram. Tadi kan aturan pertama pembulatan ke atas kesatuan terdekat. Ke atas ya, berarti dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Berarti 2,4 jika dibulatkan kesatuan ke atas menjadi 2, jika dibulatkan ke atas berarti menjadi 3 gram. Aturan kedua itu pembulatan ke bawah kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Misalnya tadi kan ini 2,4 kg. Tadi kan dibulatkan ke atas menjadi digenapkan 3 kg. Jika dia pembulatan ke bawah menjadi 2,4, jika dibulatkan ke bawah kesatuan terdekat menjadi 2 kg. Baik, untuk peraturan yang ketiga, pembulatan terbaik kesatuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jika menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Misalnya, dari angka 1 sampai 5 itu termasuk pembulatan ke bawah. 5 ke atas itu kesatuan ke atas, pembulatan ke atas. Jadi tadi 2,4 ini kan angka di belakangnya 4 kan. Jadi kurang dari 5. Jadi dia itu dikurangi 1. Jadi digenapkan menjadi angka depannya. Jadi 2 kg.
Kalau dia pembulatannya ke atas itu, jika angkanya 5 ke atas, 5 sampai 10 itu digenapkan menjadi 3, seperti contoh yang tadi. Ibu sarankan untuk pembulatan ini menggunakan peraturan yang ketiga, pembulatan terbaik ke satuan terdekat. Sudah paham? Nah, baik, Ibu kasih contoh soal cerita ya. Ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat balita tersebut dibulatkan, berapa berat badan balita tersebut? Di sini tadi berat badan balita 8,4 kg. Jika dibulatkan ke satuan menjadi 9 kg dengan cara menghilangkan angka 4 di belakang koma dan menambah angka bilangan 1 ke angka satuannya hingga menjadi 9 kg. Itu pembulatan ke atas. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini ada hasil pengukuran kilogram. Ada tabel pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Contohnya ini yang hasil pengukuran 8,4 kg. Jika dibulatkan ke atas menjadi 9. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 8. Kalau yang terbaiknya itu berapa? 8. Ini 7,3. Dibulatkan ke atas menjadi 8. Dibulatkan ke bawah menjadi 7. Pembulatan terbaiknya 7. Oke. Sudah paham materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu ada soal. Ditulis ya. Perintahnya, jawablah pertanyaan berikut. Ke dalam pembulatan ke atas pembulatan ke bawah dan pembulatan terbaik. Soal pertama, itu 2,6 gram. Soal kedua 3,4. Soal ketiga 4,9 gram. Soal keempat 4,8. Soal terakhir itu 5,3. Jadi kerjakan tanpa suara ya, jangan contek-contekan. Baik, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah siap silakan dikumpul, akan Ibu periksa.
Tuan dan sekalian, anak ibu semua sudah paham benar semua ya. Baik, karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi macam-macam pengukur berat itu ada alat ukur apa aja? Timbangan kue, timbangan kaca, dan timbangan duduk. Tadi pembulatan ke bawah itu jika angka di belakangnya kurang dari 5, maka dikurangkan menjadi pembulatan ke bawah. Jika angkanya 5 ke atas, 5, 6, 7, 8 itu dilakukan pembulatan ke atas. Dan pembulatan terbaik itu bisa kita lihat dari belakang koma. Baik Ibu, di sini ada tugas akan dikumpul minggu depan. Silakan anak-anak Ibu kerjakan bersama orang tuanya. Kalau tidak paham silakan tanya orang tuanya dan bisa cari informasi dari buku atau internet ya. Itu dikumpul minggu depan. Baik, minggu depan kita belajar tentang tanggal satuan. Ibu harapkan anak-anak Ibu membaca terlebih dahulu tentang materi itu dan jangan lupa dikerjakan PR dari Ibu. Paham? Paham, Bu. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.